You had him down in the first round. I was like, oh, here we go again. Not a quick first round stoppage. Yeah, literally, I threw my first jab. Boom. He was on the floor. I was like, oh my goodness. And that's just going to set up that right hand. Really good shot. Muda dan penuh talenta, inilah super fighter petinju yang baru muncul ke permukaan. Usianya masih sangat muda, yakni 21 tahun. He seemed to get through the right hook, didn't he? And there is the left hook, and my goodness, that is a one punch left hook. Goodness me, and he's down again, and I don't think he's getting up this time. Namun jika melihat perawakan dan posturnya, sepertinya bocah ini siap menggemparkan di kelasnya. And what a knock. Coba perhatikan lagi bagaimana brutalnya petinju ini. I like the way he started his pro career. What a start that is! Just a straight left jab. Oh dear. Oh dear. And then go to work. But again, Gurkic, he started the round pretty quick. Oh, what a shot from Alois Jr. Well, I think he's just turned 20 years old. He fliegt hands Janova, but honestly, he's a monster. Why is it that you think that you're the best at your age, at your category? Because no one believes in themselves like myself. You know, no one has that animal characteristic. No one has that self-belief. No one has that patience. No one has that drive like myself. You know, I'm one of a billion. Alois the Animal Junior. My name is Alois Jr. My nickname is called the Animal. Ya, monster muda ini bernama Alois Junior, petinju dari Inggris yang dijuluki Animal atau si binatang. Jika melihat performanya, sangat layak jika ia memiliki julukan itu. Buas dan siap menerkan mangsanya. one-way traffic here. There's a right hand that's chopped through, followed by a left, and down he goes again. Petinju dari Inggris ini kelahiran 2 April 2003 dan kini ia berada di kelas penjelajah. Memang di kelasnya banyak para monster bertengger, mulai dari Ramirez, Jay Opetaia, dan masih banyak lainnya. Dan saya yakin mereka mulai ketar-ketir dengan kehadiran bocah ini. I grew up in Southeast London, Penge. I've been boxing for approximately 11 years. What started me was I watched Mike Tyson knock someone out at the age of 7 years old, and then that was it. That was it. I saw him knock out one person, and I said, "Dad, I want to do this." How did I link up with Ben? So basically, bahkan ada sebagian pengamat tinju yang memprediksi jika bakat tinju Alois terus berkembang, dipastikan 2-3 tahun yang akan datang Alois akan menjadi raja di kelas penjelajah. Bakat tinju Alois memang sudah terasa sejak masih muda, dan inilah ketika ia masih di amatir. Di laga ini, ia sukses mengalahkan lawannya. At 91 kilos for 2020. In the blue corner, merasa di amatir kurang tertantang, akhirnya pada tahun 2021 saat ia masih berusia 18 tahun, Alois memulai debut profesionalnya. Kala itu ia melawan petinju tangguh dari Polandia, yakni Michel Sosinski. Contest, then there will be fireworks, and straight from the off, Sosinski, remember he's 6'3". Oh, there you go. Well, they call him absolute. Namun sayang, baru berjalan beberapa menit saja, Alois malah berhasil dikanvaskan. Beruntung ia langsung bangkit. Alois bilang jika kejadian itu karena dirinya masih nervous atau grogi. Sangat wajar karena itu adalah laga perdananya. There you go. Well, they call him absolutely squared up there. I don't think there's any. Sosinski's coming forward, but he's looking for that big right hand again.
Namun saat di ronde kedua, Aloy mulai beradaptasi. Sudah terlihat dari cara ia bertarung, bahkan ia mampu memberi perlawanan pada petinju Polandia itu. Termasuk saat di ronde ketiga, Aloy masih menunjukkan kehebatannya, walaupun performa terbaiknya belum begitu nampak. Namun sayang, di laga perdana itu, Aloy harus merelakan kekalahan pertamanya. Meski di awal ia mengalami keterpurukan, namun setelah itu ia tidak pantang menyerah. Dan Aloy terus berbenah dan mencari kemampuan terbaiknya. Di bawah asuhan pelatih muda Ben Davison, Aloy diasah menjadi binatang buas di masa yang akan datang. Ben bukanlah pelatih biasa saja, dan ia adalah mantan pelatih sang raja kelas berat yakni Tyson Fury pada tahun 2018 lalu. Jelas di bawah asuhan Ben, Aloy diproyeksikan menjadi petinju di masa depan. Tak lama setelah kekalahan itu, akhirnya Aloy kembali naik ring lagi, kali ini melawan Paweł Strykowski, petinju dari Polandia. Dan benar saja, di laga keduanya ini, Aloy mulai ada peningkatan, baik dari cara bertahan maupun cara menyerang. Yang akhirnya, di ronde kedua, Aloy 2 kali berhasil mengkanvaskan lawannya. Tak puas dengan kemenangan itu, Aloy kini kembali naik ring lagi dan ia melawan Jiří Křeček. Tak tanggung-tanggung di laga ini, Aloy hanya butuh 30 detik saja. Kemenangan yang sangat cepat. Setelah kemenangan ini, bakat Aloy sudah mulai terlihat. Tak puas dengan kemenangan cepatnya, Aloy akhirnya kembali naik ring. Kali ini ia melawan Borna Grčić, petinju dari Kroasia. Gak jauh berbeda dengan sebelumnya, Aloy masih menunjukkan kebrutalannya. Dan di ronde pertama, Aloy langsung menumbangkan lawannya. Meski mampu bangkit, namun setelah itu Aloy terus memberi serangan berbahaya, baik di ronde pertama maupun di ronde kedua. Yang akhirnya di ronde ketiga inilah Aloy kembali mengkanvaskannya dengan kejam. Oh, what a shot from Alois Jr. Well, I think that might be. Si binatang buas ini memang termasuk petinju yang sangat haus akan kemenangan. Pasalnya, 4 bulan setelah kemenangan itu, ia kembali naik ring lagi, yakni dengan melawan Erik Nazarian. Aloy yang kian matang di laga ini, ia menunjukkan kemampuannya. Bahkan, ia hanya butuh 60 detik saja. Oh ya, Super Fighter, selain ada Aloy, ternyata di kelas berat ada petinju yang juga masih berusia 19 tahun. Ya, dialah Moses Itauma, bahkan katanya lebih hebat lagi. Dan Ruang Fighter kemarin juga sudah membahas betapa hebatnya petinju muda ini. Untuk link videonya ada di bawah deskripsi. Sejak video ini diupload Super Fighter, Aloy di tahun 2024 ini sudah menjalani 3 pertandingan.
Dan awal tahun pada bulan Februari, ia melawan petinju dari Serbia, yakni Milošević. Tak tanggung-tanggung, di laga ini Aloy sukses mengalahkan lawannya di ronde pertama. He's got amateur pedigree. Only recently he was still fighting as an amateur, but he's taken one there from Alois Jr. He seemed to get through the right hook, didn't he? And there is the left hook, and my goodness, that is a one punch. Bahkan sampai 2 kali lawannya dibuat tumbang. Left hook. Goodness me, he's down again, and I don't think he's getting up this time. That is yet another first round knockout from You've been by way of knockout, Alois the Animal Jr. And what a knockout. 2 bulan setelah kemenangan ini, yakni pada bulan April, Aloy kembali naik ring dan melawan Pablo Farias, petinju berpengalaman dari Argentina. Both got left, but Junior, yes, very exciting indeed. Yeah, Hasac only lasted 62 seconds. It was a left hook that stopped Miloslav Savic. 5 wins. Lawan kali ini cukup berat, pasalnya Aloy masih butuh 4 ronde untuk mengalahkannya. Farias has got to watch it here, Flex. That right hand over the top, on cue there, look. He keeps, and that's just going to set up that right hand over the top. Shot, right hand. Absolute beauty. Dan di ronde ketiga, pukulan Aloy mampu meruntuhkan petinju Argentina itu. Beruntung, ia masih mampu bangkit, yang akhirnya Aloy mengakhiri semuanya saat di ronde keempat ini. One-way traffic here. There's the right hand that's chopped through, followed by a left, and down he goes again. Pukulan kanan Aloy masih menjadi andalannya. Dan inilah Super Fighter laga terbaru Aloy, yakni pada bulan Agustus kemarin, yakni dengan melawan petinju yang belum pernah kalah, yaitu Oronzo Birardi. Lawan kali ini cukup berat karena usianya yang masih muda dan penuh energik. Namun di ronde pertama, Aloy masih mampu mengatasi semuanya. Namun saat di ronde ketiga, situasinya berbalik. Malah Aloy kalah secara poin. Dan sejak ronde ke-6 sampai ronde terakhir, yakni ronde 10, barulah Aloy kembali menguasai jalannya pertandingan ini. Meski begitu, di laga ini Aloy yang keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan mutlak. Setelah melihat beberapa laga ini, bagaimana pendapat kalian Super Fighter? Akankah petinju muda ini akan menjadi ancaman di kelas penjelajah nantinya? Boleh Anda komen di bawah ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video. And see you next time, Mator Sekalangkong. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world. Let's get ready to run.